Yo guys, balik lagi bersama aku Hendy di Wikihen lagi guys. Kali ini aku bakalan ceritain kisah nyata yang berasal dari India lagi guys. Setelah sebelumnya tuh aku ceritain tentang penyerangan teroris di Mumbai dan staff heroik dari Hotel Taj Mahal Palace itu. Kali ini aku juga bakalan ceritain cerita ini tuh habis nonton film yang diambil dari kisah nyata. Dan filmnya tuh epic banget guys. Aku kasih skor sekitar 9/10 lah. Karena ya memang bagus guys, dan film ini nih masuk nominasi Academy Award 2016. Nah, jadi itu ada seorang anak kecil 5 tahun tertidur di bangku stasiun kecil yang ada di India. Saat terbangun, kakaknya tuh udah nggak ada di sana guys. Dalam kepanikan tuh dia naik kereta kosong untuk mencari kakaknya. Kereta itu berjalan ratusan kilometer, ribuan kilometer, bocah itu terjebak di dalamnya. Sendirian tambah tahu dia tuh dibawa kemana sama kereta itu tuh. Nama bocil itu adalah Saro guys. Malam itu hidupnya tuh berubah selamanya. Ia terpisah dari keluarganya, hidup di jalanan, sampai akhirnya tuh diadopsi oleh sepasang suami istri yang berasal dari Australia. 25 tahun kemudian, hanya dengan ingatan samar masa kecilnya itu, ingatan pada umur dia 5 tahun tuh kan kadang on off gitu ya guys. Dan dengan bantuan dari teknologi dan aplikasi bernama Google Earth, Saro ini menemukan jalan pulangnya ke India guys. Luar biasa. Kisah ini nih diangkat ke layar lebar dengan judul film Lion. Dan ini nyata adanya guys, ini real gitu. Ini adalah salah satu cerita paling emosional tentang kehilangan, ketabahan, dan perjalanan pulang yang pernah terjadi di muka bumi ini guys. Let's begin the story guys, let's go. Kita mulai dulu dari masa kecilnya si Saro ini. Jadi nama lengkapnya tuh Saro Bradley. Lahir di Khandawa, India pada tahun 1981. Hidupnya tuh sederhana banget. Ibunya Kamla itu kerja sebagai buruh angkut batu dan bapaknya tuh udah ninggalin mereka lama banget. Jadi Saro sama kakaknya yang namanya Gudu dan dua adiknya tuh sering banget ikut bantu emaknya untuk cari uang. Sehari-hari tuh si Saro sama Gudu sering ngumpulin barang sisa dan nyari kerjaan serabutan buat dapat uang sekedar untuk beli makan aja tuh. Untuk dimakan bersama keluarga kecilnya itu. Walaupun mereka tuh hidup dalam kehidupan yang cukup miskin guys. Keluarganya tuh hangat banget. Ibu mereka tuh selalu jadi pusat kekuatan bagi anak-anaknya. Nah, Saro kecil tuh selalu nempel sama si Gudu, si kakaknya ini, yang jadi sosok pelindung sekaligus panutan buat si Saro. Dan di satu malam nih guys, tahun 1986, mereka tuh berdua berangkat ke stasiun tanpa sadar bahwa malam itu akan mengubah hidup si Saro selama-lamanya. Nah, sesampainya di stasiun, Saro tuh capek banget. Akhirnya dia tuh ketiduran di bangku kereta guys. Biasalah, anak-anak kecil kan kalau bisa nempel mana tuh ketiduran gitu, kayak bocil-bocil gitu guys. Nah, pas si Saro bangun, Gudu tuh kakaknya udah nggak ada guys. Hilang si Gudu. Si Saro pasti panik, terus nyari-nyari lah kakaknya kan. Dia tuh lihat ada kereta kosong. Dia pikir mungkin si Gudu di dalamnya tuh. Masuklah si Saro ke dalam kereta kosong tersebut guys. Tapi nasib berkata lain. Kereta itu tuh tiba-tiba jalan dan nggak berhenti sampai berjam-jam guys. Bahkan berhari-hari. Si Saro tuh nggak bisa turun sampai akhirnya tuh dia tiba di kota yang bernama Calcutta. Kota besar yang jaraknya hampir 1.500 km dari rumahnya si Saro. Bayangin guys, umur 5 tahun, nggak tahu arah, nggak ngerti bahasa Bangli, bisa cuma nyebut desanya dengan salah lagi. Dia nyebut namanya tuh dengan nama Ganastalai. Nah, jadi penyebutan pronosnya itu salah. Jadi nggak ada yang tahu Ganastalai itu apaan guys. Nah, ini titik kelamnya nih guys. Jadi di kota Calcutta itu memiliki kehidupan yang sangat keras. Saro tuh tidur di bawah jembatan, kelaparan, bahkan hampir diculik tuh. Ada momen dia tuh hampir dipungut orang asing yang niatnya tuh jahat banget. Nah, untungnya tuh dia berhasil kabur. Hidupnya tuh kayak mimpi buruk lah selama di Calcutta. Selama berbulan-bulan tuh dia bertahan sendirian sampai akhirnya tuh polisi nemuin dia dan dibawa ke panti asuhan. Nah, di panti itulah petugas tuh mencoba mencari keluarganya. Tapi karena nama desanya salah, itu mustahil untuk ketemu. Akhirnya Saro dinyatakan sebagai anak hilang tanpa asal-usul yang jelas guys. Nah, dari sinilah jalan Saro tuh berbelok guys. Kemudian datanglah pasangan dari Tasmania, Australia, Sue dan John Bradley. Itu memutuskan mengadopsi si Saro.
Buat mereka tuh Saro menjadi cahaya baru di rumah mereka guys. Saro dibawa ke Australia, hidupnya pun langsung berubah total. Rumah nyaman, sekolah, kasih sayang dari keluarga adopsinya. Sue yang jadi sosok luar biasa guys. Bahkan di filmnya, aktingnya itu diperankan oleh Nicole Kidman. Bahkan bikin banyak orang menangis setelah nonton film ini guys. Tapi dibalik dari semua kenyamanan itu, ada rasa kosong di dalam dirinya si Saro. Saro ini nggak pernah melupakan keluarganya yang ada di India guys. Potongan memori kecil seperti rel kereta, kemudian tangki air, jalanan sempit, itu tuh terus menghantui pikiran dari si Saro. Nah ini nih guys, letak asiknya nih guys. Saat dewasa tuh Saro mulai mencari cara buat nemuin kampungnya. Zaman dulu tuh emang nggak ada petunjuk, tapi dengan munculnya teknologi bernama Google Earth, dia tuh punya senjata baru. Nah aku juga masih ingat sih guys, dulu pakai Google Earth tuh seru banget sih. Pas baru launching itu aplikasinya menarik banget. Jadi kita tuh bisa lihat dari negara lain kayak gimana, meskipun kita ada di negara yang berbeda gitu ya kan. Malam demi malam, dia tuh menelusuri jalur kereta di Calcutta. Dia tuh membandingkan bentuk stasiun, kemudian posisi tangki air yang dia masih ingat tuh pas masih kecil, jalanan di sekitar rumahnya. Nah ini kayak nyari jarum di tumpukan jerami sih sebenarnya. Tapi dia tuh nggak patah arang gitu guys, nggak menyerah. Jadi bertahun-tahun tuh dia nyari. Sampai suatu hari akhirnya klik guys, ketemu. Dia tuh melihat pemandangan yang sangat familiar tuh. Dari dia masih kecil 5 tahun, pas umur 5 tahun tuh dia tuh kayaknya masih ingat gitu. Ini kayaknya kenal nih. Nah yang dia ingat tuh adalah tangki air di samping stasiun kecil. Jalanan yang sama dengan memorinya pada umur 5 tahun itu. Nah itu dia. Itu namanya adalah Genes Telai. Kampung halamannya guys. Nah ini dia klimaksnya nih guys. Jadi pada tahun 2012, Saro tuh terbang ke India. Dan di jalan desa yang kecil itu, dia tuh nanya ke orang-orang sekitar tuh. Sampai akhirnya dia ketemu emaknya guys. Setelah 25 tahun, ibunya tuh masih tinggal di sana. Nggak pernah pindah dan selalu berharap anaknya, Saro, itu pulang. Momen itu tuh bikin merinding guys. Jadi Saro tuh memeluk ibunya sambil nangis dan bilang, I'm home mom, aku pulang nih mak. Tapi ada kesedihan lainnya juga guys. Kakaknya si Gudu, masih ingat kan Gudu kan yang aku ceritain di awal tadi? Ternyata tuh meninggal pada malam itu guys. Pada malam si Saro sama Gudu yang di stasiun itu, ternyata Gudu tertabrak kereta pada saat dia lagi nyari si Saro. Jadi ceritanya si Saro nyariin Gudu, si Gudu juga nyariin Saro, tapi si Gudu tragis guys, dia tertabrak oleh kereta. Saro masih bisa ketemu sama dua adiknya guys, dan keluarganya akhirnya lengkap kembali setelah dengan bantuan dari Google Earth pastinya. Nah kita masuk dalam closingan nih guys. Jadi kisah Saro ini bukti bahwa cinta keluarga tuh nggak pernah hilang meskipun jarak memisahkan ribuan kilometer guys. Dan puluhan tahun, bahkan 25 tahun tuh si Saro nyari emaknya tuh. Dan teknologi kalau dipakai dengan tekad bisa jadi jalan pulang untuk mereka yang sudah mulai kehilangan arah. Film Lion ini nih memang luar biasa guys, tapi kisah nyatanya jauh lebih menyentuh sih. Kalau kalian ada di posisi Saro, kira-kira kalian tuh bakalan punya semangat yang begitu besar buat nyari keluarga kalian cuma dari ingatan samar-samar masa kecil nggak guys? Tulis jawaban kalian di kolom komentar guys. Dan jangan lupa untuk nonton filmnya guys kalau sempat. And that's it our video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di Handyho guys. See you in the next video. Bye guys.